Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh menjadi duka mendalam bagi Indonesia. Pemerintah pun terus berupaya melakukan langkah penanganan dan pemulihan bagi daerah terdampak. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan sejumlah desa tersapu banjir hingga dinyatakan hilang. Menyikapi kondisi tersebut, Tito mengusulkan agar desa-desa yang terdampak parah direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Pernyataan itu disampaikan Tito saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Selain relokasi, Tito menyebut Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan para bupati setempat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi guna mempercepat proses pemindahan warga. Ia juga menyoroti banyaknya masyarakat terdampak yang kehilangan dokumen penting akibat bencana. Untuk itu, Kemendagri telah membentuk posko layanan administrasi kependudukan di lokasi terdampak. Melalui posko tersebut, masyarakat dapat mengurus kembali dokumen seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya tanpa dipungut biaya. Sudah bergerak sendiri, Pak, langsung, dan kami juga hari ketiga sudah ke lokasi di Aceh, menggerakkan Satpol PP, Damkar, BPBD, bekerjasama dengan kekuatan yang ada dari pusat sebelum turun, Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT yang Bapak sudah tambahkan, totalnya 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, 3 hari, langsung masuk. Terima kasih pada Pak Menseknek, langsung bergerak cepat, Pak, langsung ke rekening, Pak, karena memang semuanya masih jalan, Pak, perbankannya, Pak. Jadi ada 60 miliar untuk 3 provinsi, kemudian 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota. Semua sudah masuk. Dan kami sudah memberikan arahan bahwa itu utamanya untuk keperluan individual, Pak. Yang seperti dari pusat memang banyak bantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, kemudian sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak. Kemudian kedua, yang ketiga adalah dari daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas, Pak. Karena akhir tahun ada yang memiliki anggaran yang sisa lebih, Pak. Itu ada total semuanya yang kami termonitor dan kami langsung, itulah 46 miliar, Pak, diberikan langsung. Tapi ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian langsung ke kabupaten kota yang dianggap paling terdampak, seperti di Tamiang, kemudian di Tapang di Tengah, dan lain-lain, itu langsung. Kemudian kami laporkan juga untuk masalah dokumen, Pak. Dokumen, kalau dari Kemendagri kami sudah menggunakan 9 tim untuk mulai dari sekarang membentuk posko, Pak, untuk membantu dokumen-dokumen yang hilang, seperti KTP, kemudian akte kelahiran, dan lain-lain. Dan kami gratiskan, Pak. Kami mohon juga pada kesempatan ini, ada banyak dokumen yang hilang, yang dimiliki berharga, itu sertifikat, kemudian ijazah sekolah, surat-surat kendaraan bermotor dari kepolisian, dokumen perbankan, buku tabungan. Kami mohon kementerian lembaga terkait tidak bisa juga menggratiskan mereka kepada mereka, Pak. Sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya, Pak, untuk itu, Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali. Kemudian kami sampaikan juga ada beberapa desa yang memang yang hilang, Pak. Hilang karena longsor, kemudian ada yang terkena pinggir sungai, bantaran harus kita pindahkan. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Arasi Rahid, ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerjasama dengan bupati daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru, nama yang lama tapi pemerintahnya baru.
Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru, jumlah korban terdampak banjir di wilayah Sumatera tercatat mencapai 1.022 jiwa. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 206 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Sebanyak 158.049 rumah dan sekitar 1.200 fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan parah.